Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan mencoba untuk melihat kira-kira saham-saham apa yang potensial untuk kita bisa perhatikan di minggu pertama bulan Juni ini, bulan baru ini ya. Karena dalam pola yang berulang di indeks harga saham gabungan, kita melihat bahwa bulan Juni dan bulan Juli itu cenderung merupakan bulan yang cukup bagus untuk kita melakukan trading. Jadi kita ingin memanfaatkan pola tersebut. Apakah pola itu akan berulang di Juni 2020? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Kira-kira potensinya akan terus menghijau atau mungkin dia kembali hanya bergerak sideways saja. Secara teknikal, teman-teman bisa lihat di depan teman-teman, kita melihat bahwa secara teknikal indeks memang bergerak sideways dari bulan April sampai ke bulan Mei. Artinya dalam 2 bulan itu dia hampir boleh dibilang tidak kemana-mana. Dan beberapa hari menjelang penutupan di bulan Mei, indeks seakan-akan bullish ya, membentuk 4 candle hijau di sana. Tetapi yang kita mau tunggu adalah apakah dia akan terus bisa bergerak naik, terutama menembus area resisten yang siap menunggu dia sekitar 4.810 sampai 4.975. Jadi kalau kita mau melihat indeks benar-benar sudah berubah trennya dari sideways ke uptrend, maka indeks harus bisa menembus area resisten ini 4.810 sampai 4.975. Kalau kita bulatkan mungkin sekitar 4.800 sampai 5.000. Nah, apakah indeks mampu menembus resisten tersebut atau dia hanya akhirnya bergerak di situ dan kembali turun? Nah, selama indeks masih bergerak di area 4.800 sampai 4.810, artinya indeks masih akan bergerak sideways. Sekarang kita lihat dulu sentimen atau katalis apa yang kira-kira bisa mempengaruhi indeks pada bulan Juni ini. Yang kita bisa lihat adalah kita lihat ke kalender ekonomi yang ada di bulan Juni. Kalender ekonomi yang ada di bulan Juni, tanggal 1 Juni itu adalah hari libur dan kelihatannya memang pengumumannya juga tidak terlalu memberatkan bursa. Kalau tanggal 2 Juni, hari pertama perdagangan di bulan Juni, kita lihat ada pengumuman indeks PMI atau manufaktur indeks. Indeks PMI ini sebenarnya adalah mencerminkan sebuah indikator yang menunjukkan optimisme pelaku sektor industri terhadap prospek perekonomian ke depannya. Jadi yang dinilai dalam PMI itu kurang lebih ada sekitar 5 hal. Yang pertama adalah order baru yang mereka dapatkan atau pemesanan-pemesanan baru yang industri dapatkan. Yang kedua adalah bagaimana volume produksi mereka atau output mereka. Yang ketiga adalah soal penyerapan tenaga kerja, bahan baku, dan soal pengiriman. Itu yang dinilai di dalam indeks PMI ini. Bagaimana membaca indeks PMI? Sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kalau indeks PMI ada di atas 50 berarti terjadi yang namanya ekspansi. Kalau dia berada di 50 berarti dalam keadaan stagnan, dan di bawah 50 itu berarti adanya kontraksi. Nah, indeks PMI di Indonesia bulan kemarin, berarti bulan April kemarin, itu ada di kisaran 27,5. Artinya ada kontraksi di situ. Perkiraan laporan nanti di bulan Mei itu udah mulai naik sekitar 33%. Nah, bagaimana perkiraan ke depannya sehingga bisa mempengaruhi bursa di bulan Juni ini? Nah, perkiraan indeks PMI untuk di bulan Juni mendatang diperkirakan akan meningkat, di mana angka PMI yang sudah atau actual yang sudah terjadi pada bulan April adalah 27,50, berarti terjadi kontraksi yang luar biasa. Hal ini ya kita dapat maklumi karena memang dalam keadaan pandemi corona, di mana semua industri hampir boleh dibilang mengalami penutupan karena PSBB. Sedangkan untuk di Q2 nanti itu sudah mulai ada kenaikan dengan rata-rata di sekitar 45,2. Artinya dia udah mulai meningkat cukup luar biasa. Ini akan terus meningkat seiring dengan adanya penerapan new normal. Di Q3 udah mulai 47,5 dan di Q4 diharapkan itu sudah kembali lagi ke 50 lagi. Dan di tahun depan diharapkan
sudah kembali normal menjadi sekitar 52 indeks PMI-nya. Artinya sudah mulai ekspansi kembali, sudah mulai berjalan dengan normal. Nah, teman-teman bisa lihat dari indeks PMI 2019 dan di Januari 2020 bahkan sampai di bulan Maret memang udah mulai mengalami penurunan, dan penurunan yang benar-benar drastis ada di April 2020. Jadi kalau teman-teman lihat saham-saham industri di April 2020 mengalami penurunan, hal ini wajar karena angka PMI-nya pun memang sangat rendah. Industri banyak yang tutup karena PSBB dan akan mulai kembali naik di bulan Juni ini karena udah mulai ada penerapan new normal. Termasuk sebenarnya di bulan Mei pun mereka sudah mulai beroperasi kembali. Itu yang terjadi pada minggu pertama bulan Mei. Dan selain itu juga ada namanya indeks keyakinan bisnis memang diperkirakan juga menurun, wajar karena memang pandemi ini memang dia turun. Habis itu ada tingkat inflasi, tingkat kunjungan wisata, ini adalah sesuatu yang wajar. Kita tidak mengharapkan ada sesuatu yang luar biasa di sana. Dan tingkat inflasinya pun cukup terkontrol. Artinya di minggu pertama bulan Juni, kita akan melihat bahwa dari sentimen moneter itu mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi bursa. Yang mungkin akan menjadi perhatian bursa pada minggu pertama atau mungkin di bulan Juni ini adalah soal perang dagang. Perang dagang antara US dan China, dan perang dagang antara China dan Australia. Selain tentunya adalah faktor corona itu sendiri. Jadi itu mungkin adalah katalis atau sentimen yang akan mempengaruhi bursa. Nah, bagaimana secara teknikal kita melihat indeks harga saham gabungan dengan sentimen-sentimen tersebut? Indeks harga saham gabungan secara teknikal kita memang melihat akan adanya koreksi karena saat ini berada di dekat resisten 4.800 sampai resisten 5.000. Itu adalah area resisten yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan jika indeks akan berubah trend, reversal trend dari yang sideways-nya dia kembali untuk uptrend. Tapi dari sentimen yang ada, kita memang melihat belum ada sebuah katalis yang cukup besar untuk bisa mendorong indeks menembus area resisten tersebut. Jadi kita masih akan melihat indeks tidak akan kemana-mana, masih akan dalam keadaan sideways. Dengan keadaan sideways seperti ini, kira-kira pada bulan Juni ini, terutama untuk penerapan new normal ini, apa sih saham-saham yang bisa kita lihat sebagai sebuah potensi untuk kita bisa mendapatkan gain setidaknya di minggu pertama bulan Juni ini? Kita lihat yang pertama adalah S Hardware. Apa yang mau kita lihat dari S Hardware? Kita melihat adalah penerapan new normal nanti itu akan cukup mendongkrak penjualan kembali, sehingga kita bisa melihat bahwa secara teknikal pasar sudah mulai price in untuk S Hardware, dan saat ini ada di sekitar resisten 1555 sampai 1640. Jadi kita masih melihat adanya potensi pullback lebih dulu, pullback ke arah area support di sekitar 1450 sampai 1400. Buat teman-teman yang ingin mengumpulkan S Hardware atau mengkoleksi S Hardware, sebaiknya menunggu di sekitar 1450 sampai 1400. Jadi area itu adalah area teman-teman bisa collect jika S Hardware mengalami pullback, dan stop loss di sekitar 1375 sampai 1360. Saham yang kedua yang cukup menarik adalah saham Bluebird. Teman-teman lihat saham Bluebird, apa yang menarik dari saham Bluebird? Karena ada penerapan new normal, berarti perkantoran akan mulai kembali buka. Perkantoran mulai kembali buka, maka taksi-taksi akan mulai dapat beroperasi. Dan kita juga melihat Bluebird sempat sampai retest ke area terendahnya di sekitar 750 dan balik kembali ke area di mana dia mengalami base. Trading plan untuk Bird atau Bluebird adalah kita tunggu Bluebird breakout dari 1025. Jadi kalau dia breakout dari area tersebut 1025 sampai 1050, maka teman-teman bisa mulai melakukan entry dengan target di sekitar EMA 200. Target di sekitar 1920 sampai 2000. Itu adalah target untuk Bird. Tentu harga kalau jika dia tembus, kita tidak akan serta-merta melihat sebuah pergerakan momentum boom langsung ke atas. Tetapi tetap akan ada pullback-nya. Tetapi ini adalah target kita di sekitar 1920 sampai 2000. Itu dengan stop loss jika dia tembus di 960 sampai 950. Saham lainnya yang kita lihat adalah saham Ramayana. Ramayana trading plan-nya kita adalah buy on breakout juga di sekitar 620
sampai area buy-nya itu adalah sekitar 685. Jika dia sudah breakout dari 685, teman-teman jangan kejar lagi. Target price kita ada di sekitar 880 dengan area stop loss di sekitar 525. Saham yang lain adalah saham DAX. Saham DAX pada penutupan perdagangan kemarin berhasil break out dari area resisten di sekitar 440 dan kita melihat masih ada resisten selanjutnya ada di sekitar 500 sampai 550. Sesuaikan dengan gaya teman-teman. Kalau teman-teman adalah seorang konservatif, maka tunggu dia breakout dari sekitar 500 atau 550, teman-teman baru entry. Tapi kalau teman-teman adalah tipe yang agresif, teman-teman bisa tunggu dia pullback di sekitar 440 kembali, baru entry, atau entry sekarang dengan target untuk DAX tinggi di sekitar 950 sampai 1000. Hoki seperti teman-teman tahu ini adalah saham yang kita harus katakan bebas corona karena ini adalah customer good dan dia jualannya beras. Dan saat ini secara teknikal untuk saham Hoki kita bisa lihat candle yang ada itu adalah candle yang kecil-kecil. Yang ditunggu dari Hoki adalah volume. Kita mau lihat volumenya meningkat dan area 700 sampai 745 itu dapat ditembus oleh Hoki dengan stop loss di sekitar 650 sampai 640. Target Hoki adalah target pertama kita ada di 820, target kedua Hoki adalah di sekitar 950 sampai 1000. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ini adalah saham ITIC atau Indonesia Tobacco. Saham ini buat teman-teman yang konservatif, saya tidak menyarankan teman-teman masuk ke sini. Tetapi buat teman-teman yang agresif, teman-teman perhatikan. Saat ini saham ini sudah ada di area supportnya. Supportnya di sekitar 1600 sampai sekitar 1750. Dan teman-teman bisa lihat penurunan yang terjadi pada saham ITIC berhenti di sekitar area tersebut. Bagaimana cara kita bisa membeli ITIC adalah teman-teman perhatikan area di sekitar 1950 sampai 1650. Jika ITIC berhasil breakout dari 1950 sampai 1960 dengan volume yang besar, teman-teman bisa mulai buy atau mulai entry di sana. Dengan target pertama kita ada di sekitar 2750 dan target kedua kita ada di sekitar 3130-an, 3150. Jadi itu adalah target. Kalau dia breakout dari 1965. Jadi kita buy on breakout di sekitar 1965 dan top loss kita ada di 1755 sampai 1600. Saham menarik selanjutnya adalah saham JPFA. Saham ini juga adalah saham yang pasti akan mendapatkan pengaruh dari penerapan new normal tadi. Di mana saat ini JPFA dalam keadaan sideways di sekitar 875 sampai sekitar 950 sampai 1000. Trading plan untuk JPFA adalah teman-teman bisa buy on breakout di sekitar 950 dengan volume yang besar dan target price kita adalah di sekitar 1250 dengan area stop loss kalau dia breakdown 875 sampai 850. Cukup menarik JPFA karena apa? Kita melihat Cepin sudah mulai bergerak. Jadi kita melihat ada peluang juga untuk kita bisa collect JPFA. Dua saham selanjutnya adalah saham konstruksi. Saham konstruksi pertama yang kita bisa lihat adalah saham WSBP. Buy on breakout di sekitar 158 dengan target kita ada di sekitar 220 sampai 224 dan stop loss di sekitar 137. Terakhir adalah saham WG. Seperti halnya dengan WSBP, WG pun kita buy on breakout di sekitar 168 dengan target price pertama kita ada di 200 dan target price kedua kita ada di sekitar 255. Demikian teman-teman untuk trading idea kita di minggu pertama Juni. Jadi kita ada 9 saham yang teman-teman bisa perhatikan. Pertama adalah saham S Hardware, Bird, Ramayana, DAX, King, Hoki, ITIC, JPFA, WSBP, dan terakhir adalah WG. Silakan teman-teman bisa melakukan analisa kembali dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.